kita akan membahas tentang sumber-sumber akidah Islam, atau di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masadir al-aqidah al-islamiyah, atau sumber-sumber kita mendapatkan pembelajaran tentang akidah Islam. Mengapa hal ini penting untuk kita pelajari bersama para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita mendapatkan frame, kita mendapatkan gambaran bahwa persoalan akidah Islam ini bukanlah persoalan yang rumit sebenarnya. Ya, dia bukan persoalan yang terlalu nyelimet, tetapi dia adalah persoalan yang jelas. Dia adalah seperti kata Allah Subhanahu wa taala, ayatun bayyinat. Ya, dia adalah ayat-ayat yang jelas. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang akidah Islam ini, ya, tersebar dengan demikian indah di dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika kita berbicara tentang akidah, sejatinya kita berbicara tentang persoalan yang paling pokok dan mendasar tentang Islam. Ya, kita akan berbicara tentang pokok-pokok keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang pokok-pokok keyakinan perkara al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Kita akan berbicara tentang pokok-pokok keyakinan tentang masail al-ilmiyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan kita. Nah, tentu hal ini ya adalah ranah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak beriman, wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali menduga-duga belaka. Ya, akidah di luar Islam, pokok-pokok keyakinan di luar Islam, baik mohon maaf agama atau bahkan jalan-jalan spiritual yang lainnya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka kecuali menduga-duga semata. Coba bayangkan seperti contoh yang kita gambarkan di dalam pertemuan kita yang lalu, bagaimana ada orang atau sekelompok orang yang menyembah, mohon maaf ya, alat kelamin. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena dugaan-dugaan ya, yang tidak jelas, yang tidak berdasar, hanya lompatan-lompatan yang muncul di dalam angan khayal manusia. Maka itulah yang kemudian disembahnya. Ada kelompok manusia yang lain yang menyembah matahari, yang menyembah bintang. Seperti dalam dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, Nabi Ibrahim memberikan gambaran ya, tentang orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Ternyata Nabi Ibrahim katakan bintang-bintang itu ya menjadi redup cahayanya ketika ada bulan. Ya. Dan bulan itu menjadi tidak berarti apa-apa cahayanya ketika ada matahari. Nah, semua menyangka inilah Tuhan, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak memberikan ruang bagi manusia untuk bingung, untuk linglung, untuk tidak memiliki pegangan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika demikian, sumber asasi dari akidah Islam yang harus kita pedomani adalah Al-Quranul Karim. Ini yang pokok ya, yang menjadi sumber dari segala sumber keyakinan kita adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus, aqwam.
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dengan demikian manusia tidak akan bingung. Bagaimana kita mendapatkan informasi tentang Allah? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dari Al-Quranul Karim. Bahwasanya Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Bahwasanya Allah adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama dengannya. Dan dia adalah maha mendengar, lagi maha melihat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, gambaran tentang para nabi, cerita tentang hikayat kehidupan mereka pada masa lalu, dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bagaimana terjadinya hari kiamat. Bagaimana terjadinya proses terjadinya hisab terhadap manusia. Bagaimana manusia akan berakhir pada dua tempat yang abadi. Al-Jannah wan Nar. Semuanya dengan gamblang jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak perlu kita merekayasa pikiran kita untuk mengarang-ngarang keyakinan kita. Inilah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan garansi. La ya'tihil batil. Tidak akan datang kepadanya satu yang batil. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Dari depannya, dari belakangnya. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah Al-Quran yang merupakan petunjuk. Inilah Al-Quran yang merupakan pembeda. Inilah Al-Quran yang berisi kisah-kisah umat terdahulu. Dan bagaimana kejadian mereka. Bagaimana yang akan terjadi kemudian. Semuanya lengkap disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak perlu kita mengarang-ngarang. Tidak perlu kita merekayasa. Tidak perlu kita mencari dari timur dan barat. Tentang keyakinan kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah semuanya telah jelas di dalam Al-Quran Karim. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang seperti dengan Al-Qur'an, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pokok yang penting di dalam masalah akidah kita. Dan kita tentunya mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang dipertanggungjawabkan, divalidasi ya kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika itu telah valid, kita menerima semua riwayat yang sahih yang telah diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka, sehingga sampai kepada kita. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Ya. Para ulama menjelaskan selain adz-dzikr adalah bermakna Al-Qur'anul Karim, dia juga termasuk di dalam kata adz-dzikr itu adalah as-sunnah an-nabawiyah. Allah menjaga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenallah ada namanya ilmu hadis. Para ulama meriwayatkan, walaupun ada upaya, ya orang-orang tertentu mungkin mau memalsukan hadis, tapi langsung ketahuan. Karena kita punya yang namanya al-isnad. Para ulama mengatakan al-isnadu minad din. Ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
al-isnad itu adalah merupakan bagian daripada agama ini. Seandainya tidak ada isnad, maka setiap orang akan bisa berkata apa saja yang dia mau katakan. Ya, subhanallah. Maka alhamdulillah kita memiliki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan cermat oleh para sahabat. Bayangkan satu kata saja mereka verifikasi sedemikian rupa. Sampai kemudian sampai kepada kita. Dan apapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur yang sahih, baik dia adalah riwayat yang mutawatir maupun riwayat yang ahad, sesungguhnya itu diperpedomani, diperpegangi di dalam akidah Islam kita yang mulia ini. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang pokok-pokok keyakinan. Taruhlah contoh tentang al-asma was sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah. Dari mana kita menentukan nama-nama dan sifat Allah? Dari mana kita mendapatkan informasi tentang nama-nama dan sifat Allah? Ya, informasi yang paling valid, paling tepat, paling benar adalah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri informasikan kepada kita. Ya. Ini yang kita dapatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelumnya tentu dari Al-Qur'anul Karim. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya, "Kenapa kau katakan aku bersifat seperti ini dan itu?" Kalau kita berdasarkan akal saja, kita berdasarkan pemikiran, rekayasa pikiran, khayalan, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah, engkau sendiri yang mengatakan dalam kitabmu. Rasulmu sendiri yang menyampaikan kepada kami di dalam sunnahnya. Dan itulah yang kami perpedomani. Maka tidak ada masalah bagi kita. Kita bisa menyandarkan kepada sumbernya. Tapi kalau kita cuma rekayasa, apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Ya, ini dalam konteks bagian daripada akidah yaitu tentang al-asma was sifat. Penamaan Allah dan juga pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang paling mulia, nama-namanya yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling mulia. Mengapa ini penting untuk dipahami jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita tidak tersilapkan, agar kita tidak bahasa sederhananya kita dhallat tariq, kita tersesat di dalam jalan ini. Sehingga sumber-sumber akidah yang tidak jelas, yang kemudian akan menjadi pokok-pokok keyakinan kita, diambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Termasuk masalah akidah. Sudah sempurna, Pak. Tidak perlu lagi ditambah kurang. Tinggal dijelaskan saja. Semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah. Alhamdulillah ketika kita butuh penjelasan, para ulama kita sudah menjelaskan dengan demikian gamblang. Kita tidak perlu merekayasa lagi perkara-perkara yang sudah jelas dalam akidah ini. Maka sumber akidah Islam yang asasi, yang merupakan pokok daripada sumber pokok akidah Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya adalah kitabullah. Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua pedoman paling utama yang kita mengambil pokok-pokok keyakinan kita di dalamnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa setelah kita memahami kedua sumber asasi daripada akidah Islam ini, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan akal? Kita katakan bahwa akal adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Akal adalah merupakan karunia Allah yang membuat kita berbeda dengan binatang. Sangat dimuliakan. Tapi mohon maaf, akal juga memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, akal ini dimuliakan tetapi tidak dipertuhankan.
kita tidak mengkultuskan akal. Dengan akal ini, kita bahkan berusaha untuk memahami nas syariat, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Tidak mungkin juga kita bisa memahami kalau kita tidak berakal. Ya. Bahkan orang yang tidak berakal, dia gairu mukallaf. Tetapi akal ini tidak boleh kemudian dipertuhankan dan dianggap lebih daripada apa yang sudah jelas dari Al-Quran dan sunnah. Terutama yang berkaitan dengan masalah akidah. Tidak boleh kita membenturkan akal kita dengan nas-nas akidah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya membenturkan antara dalil akli dan dalil nakli. Olehnya itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis bahkan satu kitab yang sangat luar biasa. Judulnya adalah Daf'u At-Ta'arud Baina Al-Aql wa Naql. Ya, kompromi ya, yang merupakan keniscayaan. Tidak adanya pertentangan antara akal dan nakal. Ya, kalau ada pertentangan, ta'arud baina al-aqlus sharih wal naqlus sahih, antara akal sehat dan dalil yang sahih, maka perlu diperiksa. Bisa jadi riwayatnya yang tidak sahih kalau dia adalah riwayat hadis, atau cara berpikir kita yang tidak tepat. Iya. Nah ini. Nah oleh sebab itu kita harus memiliki frame bahwa akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Kalau ada yang bertentangan, maka perlu diperiksa keduanya. Kalau Al-Quran, bisa jadi pemahaman kita juga tentang ayat itu yang tidak tepat. Iya, istidlal. Karena kadangkala ada sesuatu yang untuk memakai satu dalil dibutuhkan dua hal. Sihhatud dalil wa sihhatul istidlal. Sahihnya dalil itu dan benarnya cara kita menggunakannya. Ya, kadangkala dalilnya sahih, tidak mungkin tidak sahih karena dia adalah Al-Qur'an. Tetapi benarkah cara kita memahami ayat itu? Itu yang menjadi masalah. Nah, demikian juga cara berpikir kita yang perlu diluruskan. Nah, logika wahyu seperti ini insya Allah akan menjadi jaminan keselamatan diri kita, keselamatan akidah kita, pokok-pokok keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal memiliki tempat yang mulia, tapi dia bukan segala-galanya. Nah, ini yang perlu untuk dipahami oleh kita semua. Dan perlu juga kami menyinggung di sini dalam kesempatan ini adalah al-ijma', ya. Dan memang ijma' ini adalah sumber hukum di dalam Islam, dan sejatinya termasuk dalam masalah-masalah akidah, ketika ada ijma' para ulama itu tentunya sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini semua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah akan memiliki kesadaran bahwa sumber-sumber yang dikatakan dapat mengetahui perkara yang gaib, yang mana perkara yang gaib ini adalah merupakan bagian daripada akidah, itu adalah perkara-perkara yang batil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada orang yang mendasari keyakinannya, mohon maaf, dengan apa yang disebut dengan mukasyafat. Ya, terbuka katanya hijabnya dia dengan Allah, sehingga bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Dan itu tidak terlalu jadi masalah ketika mukasyafah itu ya berupa mukasyafah yang bentuknya adalah hidayah Allah, ilham Allah kepada hamba, yang mana itu selaras dan sejurus dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi masalah ketika apa yang diklaim sebagai mukasyafah, sebagai ma'rifah, sebagai hakikah, ya, itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghalalkan apa yang diharamkan, atau mengharamkan apa yang dihalalkan, atau membuat rekayasa pemikiran atau khayalan yang bertabrakan dengan pokok-pokok akidah Islam. Ya. Contoh sederhana di dalam akidah Islam, ketika ada orang yang mengklaim bahwa hasil mukasyafahnya, ya, itu mengatakan bahwa
Allah itu punya anak. Ini pasti batil, bertentangan dengan akidah Islam. Ini contoh yang ekstrim ya. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, menarik di sini, saya ingin ungkap sedikit tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Sebagian orang-orang yang mengklaim mukasyafah mengatakan bahwa Nabi Musa itu cuma berpatokan kepada syariah. Sementara Nabi Khidir ini adalah orang yang berpatokan kepada mukasyafah. Dia adalah wali dan nabi yang mengetahui hal-hal hakikat. Sementara Musa hanya berpatokan pada syariat. Perlu diketahui para ulama menjelaskan. Ketika Nabi Musa dan Khidir ini bersama-sama, ya, ada beberapa kelakuan Nabi Khidir yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang mana hal ini menjadi masalah. Ya. Nah, pertama, ketika dia merusak kapal. Ternyata ini adalah siasat bahwa nanti ada penguasa yang akan mengambil semua kapal yang tidak ada rusaknya. Ini bukan masalah sebenarnya dari sisi akidah. Ya, karena bisa saja ada informasi yang diketahui oleh Nabi Khidir tidak diketahui oleh Nabi Musa. Demikian juga ketika Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah yang habis mau roboh, ya walaupun dia tidak diberikan upah, itu juga bukan masalah, itu bagian daripada ihsan. Iya. Nah, kemudian ketika dia membunuh seorang anak, ini adalah informasi wahyu, bukan hasil rekayasa sendiri daripada Khidir. Iya. Ini adalah perintah Allah karena dia juga adalah seorang nabi. Maka dia diberikan wahyu oleh Allah. Bukan karena mukasyafahnya, bukan karena sekedar tersingkap tabirnya dia dengan Allah. Tetapi Allah yang memberikan ilmu kepadanya berupa wahyu. Sehingga dia melakukan itu semua. Bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwa Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel dan Khidir bukan termasuk dari umat yang dia utus kepadanya. Dia tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Tapi yang paling penting adalah bahwa kesemuanya ini adalah wahyu Allah. Sehingga kisah itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, hujjah bahwa orang boleh saja menyelisihi syariat dengan dalil mukasyafah. Nah, sumber akidah kita adalah Quran, Sunnah, ya, dan penjelasan-penjelasan tentang keduanya. Jelas, gamblang, tidak ada keraguan, tidak ada debu yang hinggap di atas ya kejernihan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dijelaskan dengan gamblang, semuanya dijelaskan dengan dengan tepat, ya, dengan jelas. Maka kita tinggal mengambil, memahami, mengimaninya, dan dengan itulah nadinullah azza wa jal, kita beragama dengan landasan itu, dan dengannya lah kita nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala.